Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ina Angelia dengan NIM 2210302075. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Firda. Rumus rasio likuiditas 1. Rasio lancar atau current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancarnya. Rumus current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Rasio cepat atau quick ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Rumus quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga, rasio cash atau cash ratio digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Yang dimaksud dengan aktiva lancar setara kas adalah aktiva yang dapat dengan mudah dan segera diuangkan. Rumus cash ratio sama dengan cash ditambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Rumus rasio solvabilitas 1. Rasio hutang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin rendah rasio ini, artinya semakin baik bagi keuangan perusahaan, sebab keamanan dananya semakin baik. Rumus debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua, rasio hutang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio ini, maka akan semakin baik untuk perusahaan. Semakin besar hutang, tidak melebihi modal perusahaan itu sendiri. Rumus total debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal dikali 100%. Rasio aktivitas 1. Rasio perputaran piutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi perputarannya, maka semakin baik pula bagi perusahaan. Rumus perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Kedua, rasio perputaran persediaan. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio perputaran persediaan, maka semakin baik pula bagi pengelolaan persediaannya. Rumus perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Yang ketiga, rasio perputaran aktiva cepat. Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. Semakin besar rasio, maka semakin baik bagi perusahaan. Rumus perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Yang keempat, rasio perputaran total aktiva. Hampir sama dengan rasio perputaran aktiva tetap, hanya saja yang dibedakan adalah pada perhitungan kali ini. Yang dihitung adalah total aktiva yang dimiliki perusahaan. Rumus perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Tujuan analisis rasio keuangan. Dengan mempelajari rasio keuangan, Anda dapat melihat bagaimana perusahaan Anda. Dari data ini akan membantu Anda dalam manajemen bisnis. Analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai peta bagi Anda dalam mengelola bisnis. Bahkan dengan analisis ini akan membantu Anda dalam meminimalisir risiko bisnis. Dan berikut merupakan beberapa tujuan dari dilakukannya analisis rasio keuangan, yaitu 1. Efektivitas manajemen dalam memperoleh laba operasi dari aset perusahaan. Kedua, pengembalian pemegang saham biasa. Ketiga, jumlah likuiditas perusahaan. Yang keempat, terdapat dana sebagai perusahaan. Manfaat rasio keuangan. 1. Rasio keuangan merupakan angka-angka dan ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan, dan merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
Yang kedua, memberikan gambaran kepada investor dan kreditur tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan perusahaan dari suatu periode ke periode selanjutnya. Ketiga, dapat menentukan efisiensi kerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Yang keempat, memungkinkan manajer keuangan untuk meramalkan reaksi para calon investor dan kreditur pada saat mencari tambahan dana. Yang kelima, dapat digunakan untuk membuat keputusan, pertimbangan, dan prediksi berdasarkan tren tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa yang akan datang. Kesimpulan, demikianlah pembahasan singkat mengenai rasio keuangan mulai dari arti, jenis, dan rumusan yang digunakan untuk menghitungnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang ingin mengetahui, sedang mempelajari, dan memahami semua materi ini. Berikut daftar pustaka yang saya ambil dalam menyampaikan pembelajaran untuk hari ini. Sekian, terima kasih.